Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riki Husnul Nidom. NIM mahasiswa 11 18 110 049 dari Teknik Industri Angkatan 18 kelas A Universitas Komarudin Gresik Angkatan 2018 semester 4. Mau memenuhi tugas review jurnal dari Bapak dosen kita yang tercinta, yang terhormat, Muhammad Ririn Rosidin STMT, dengan mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Oke, tidak lama-lama, langsung saja kita menuju ke jurnal yang akan saya review. Yang akan saya review yaitu Jurnal Analisis Pengendalian Mutu pada Penjualan Ikan Pater atau Tawes dengan metode SKG di TPU UD Jazuli IB Gresik oleh Muhammad Ririn Rosidin, Program Studi Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknik Komarudin Bunga Gresik. Jazuli IB di TPE Lumpur Gresik yang telah menerapkan kualitas kontrol, namun pada kenyataannya masih saja kata kerusakan ikan pater atau tawes pada tahun 2016 dengan presentasi kerusakan 17%. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan dan pengendalian kualitas pada Jazuli IB pada penangkapan ikan pater atau tawes, dan sistem pengendaliannya mutu yang menggunakan kualitas statistik, pendekatan kontrol dengan pengendalian peta kendali dan biaya kualitas. Hasil penelitian ini adalah implementasi quality control dalam pengolahan ikan pater atau tawes dalam memenuhi standar perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan penyataan pelanggan saat dipantau menggunakan peta kendali. Kontrol kualitas ini belum diimplementasikan dengan baik karena kualitas yang diimplementasikan oleh perusahaan adalah masih longgar. Karena biaya kualitas sebenarnya yang dikeluarkan untuk mengendalikan kualitas adalah 187.444.404 rupiah, biaya jaminan sebesar 18.204.000 rupiah, total keseluruhan biaya 205.648.404 rupiah dengan tingkat kerusakan ikan 1,517 kg. Itu lebih besar dari yang seharusnya. Biaya mutu sebesar 58.414.365 rupiah untuk biaya pengendalian mutu, sedangkan biaya dari kerusakan 4.867.086 rupiah kilogram. Dengan demikian, perusahaan perlu meningkatkan perbaikan mutu secara berkelanjutan untuk mendapat hasil yang maksimal dan pengolahan serta pengendalian kualitas. Salah satu sektor agrobisnis yang memiliki potensi yang cukup besar yaitu sektor perikanan. Produksi perikanan di Indonesia berasal dari kegiatan perikanan tangkap dan budaya perikanan. Dari data permintaan berbagai jenis ikan yang bersumber dari konsumen ikan terbanyak yang dihasilkan pada tahun 2015, ikan lele 2,464 ton, nila 1,384 ton, gurame 1,40 ton, ikan mas 265 ton,
pater atau tawas 157 ton, udang gala 246 ton, dan ikan sejenisnya 540 ton. Kelompok pembudidaya ikan jumlahnya meningkat dari 6,27%, yaitu dari 287 kelompok pada tahun 2005 menjadi 305 kelompok pada tahun 2006. Sehubung dengan meningkatnya permintaan dan banyaknya para pembudidaya ikan, maka kualitas produk ikan perlu ditingkatkan sehingga dapat memenuhi keinginan konsumen dari segi mutu ikan, yaitu segar atau fresh. Hasil dari perikanan merupakan bahan pangan yang mudah rusak oleh mikroorganisme, pembusukan, dan enzim, sehingga perlu penanganan yang baik untuk mempertahankan mutunya. Hasil perikanan untuk memenuhi standar kesehatan atau mengurangi risiko buruk, sehingga dengan terjaminnya mutu dan kualitas dapat mendorong perusahaan untuk bersaing dan meningkatkan pendapatan ICOM. Tempat pelelangan ikan TPI Ujazuli IB Gresik merupakan salah satu pelaku pasar dan penjualan ikan dari hasil tambak di Kota Gresik yang bergerak di bidang pembudidayaan ikan. Cara penangkapan ikan pater atau tawes di petani tambak. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan kerusakan ikan pater atau tawes di tahun 2016 dengan presentasi kerusakan sebesar 8,33%. Maka perlu dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian mutu dan pengolahan ikan pater, menerapkan sistem pengendalian mutu untuk meminimumkan kerusakan ikan pater dengan pendekatan Statistical Quality Control atau SQC yang dilakukan oleh TPI Jazuli IB Gresik. Lokasi yaitu satu-satunya tempat pelelangan ikan di Kota Gresik yang hasil ikannya didapatkan dari hasil tambak atau budidaya ikan oleh para petani yang berada di seluruh wilayah Gresik. Kenapa kok memilih lokasi penelitian di TPI Gresik? Karena lokasi penelitian ditentukan dengan metode purpose dengan pertimbangan bahwa TPI Gresik mempunyai tujuan menghasilkan keuntungan bagi para petani dari segi kualitas atau mutu. Masyarakat, khususnya para petani budidaya ikan pater atau tawes daerah Gresik, mendapatkan penghasilan yang maksimal dari kualitas ikan dan untuk memperbaiki produk ikan yang cenderung rentan terhadap kerusakan, yaitu kerusakan struktur ikan atau lembek atau putih pucat, warna maka ikan merah, dan ingisan ikan warna putih pucat. Oleh karena itu diperlukan suatu pengendalian mutu dan penerapan standar mutu pangan hasil perikanan untuk memenuhi standar kesehatan agar produk aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Kebutuhan, keterbukaan, dan keramahan pihak perusahaan dalam memberikan data dan informasi terkait penelitian serta belum pernah dilakukan penelitian dengan topik ikan pater yang seringkali mengalami kerusakan. Data kualitas yang dicari pada penelitian ini adalah jumlah produksi pengolahan ikan, jumlah kerusakan pengolahan ikan, harga jual ikan, gaji karyawan pengawasan mutu, biaya jaminan mutu, dan biaya uji mutu dalam pengolahan ikan. Data kualitas yang dicari antara lain mengenai situasi di TPI Gresik Ujazuli IB seperti gambar tentang perusahaan, jenis produk yang dihasilkan, struktur organisasi, dan pelaksanaan pengendalian mutu dan pengolahan ikan pater. Teknik pemilihan responder dilakukan secara purpose, yaitu 5 orang responder yang dipilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa responder merupakan seseorang yang dianggap mengerti serta memahami mengenai manajemen keuangan, proses pengendalian mutu ikan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui pendekatan deskriptif untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian mutu.
Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis sistem pengendalian mutu untuk meminimumkan kerusakan pengolahan ikan. Untuk mengetahui batasan pengawasan mutu dengan rumusan berikut: 1. Mencari rata-rata kerusakan ikan. 2. Menentukan standar deviasi atau penyimpangan. 3. Menentukan batasan pengawasan. Sedangkan analisis mutu atau quality cost terdiri atas biaya pengawasan mutu, biaya jaminan mutu, 3. Biaya atas mutu, 4. Jumlah kerusakan seharusnya. Hasil dan pembahasan pelaksanaan pengendalian mutu dan pada pengelolaan ikan pada Tawes. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan responden penelitian, yaitu pihak perusahaan diketahui TPI Gresik Jajuli IP dalam mempertahankan mutu ikan pada Tawes yang dihasilkan telah melaksanakan pengendalian mutu yang dilihat dari Good Manufacturing atau disingkat GMP yang dilaksanakan oleh perusahaan telah mendapatkan persetujuan oleh UD Jajuli IP yang berada di TPI Lumpur Gresik. Adapun pelaksanaan pengendalian mutu pada pengolahan ikan bader atau Tawes berdasarkan GMP yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut: penangkapan ikan bader 1, 2. Proses sorterisasi ikan bader, 2. Transportasi, 3. Transportasi, 4. Penimbangan, 5. Proses transaksi, 6. Pengepakan. Selama 2016, total produksi untuk pengolahan ikan bader Tawes sebesar 212,792 kg. Berdasarkan informasi dari perusahaan, terjadinya penyusutan sebesar 8% dikarenakan ikan mengalami penangkapan dan pengepakan pada saat panen berlangsung dan penggantian musim dari bulan Agustus sampai Desember, yaitu bulan Agustus sampai Desember UD Jajuli di TPU Gresik. Dikarenakan pada bulan tersebut kondisi cuaca tidak mendukung untuk para pembudidaya ikan bader, pada bulan Agustus juga sampai bulan Desember pendapatan ikan para pembudidaya ikan menurun seiring dengan pergantian musim, yaitu musim kemarau yang sulit mendapatkan air. Kerusakan ikan selama 2016 sebesar 1,517 kg. Dengan rata-rata kerusakan terjadi untuk tahun 2016 sebesar 233 kg. Berdasarkan perhitungan peta kendali kontrol didapatkan standar deviasi, yaitu sebagai besar 17,732.667 rupiah atau 70%. Pengawasan sebesar 11% yang dihasilkan sebagai berikut. Berdasarkan gambar yang diperlihatkan bahwa ini diperoleh tidak seluruh berada dalam batasan kendali. Sebelum mengetahui biaya mutu quality cost dapat yang ditanggung oleh UD Jajuli IP TPI Gresik, biaya-biaya yang diperhitungkan dalam kegiatan pengendalian mutu sebagai berikut: 1. Biaya pengawasan mutu terdiri atas: A. Jumlah produksi, B. Biaya tenaga kerja, C. Perusahaan penggunaan alat, D. Perusahaan melakukan kegiatan. 2. Biaya jaminan mutu terdiri atas: A. Harga jual rata-rata, B. Besarnya biaya jaminan. Sedangkan dengan demikian biaya mutu atau quality cost dapat ditanggung oleh UD Jajuli IP dengan jumlah kerusakan bader adalah sebagai berikut: 1. Biaya pengawasan mutu, 2. Biaya jaminan mutu, 3. Total biaya mutu. Berdasarkan data tersebut dapat dibuat persamaan biaya pengawasan mutu DIJJ, biaya jaminan mutu, dan total biaya atas mutu TKJ. Pada kerusakan pengolahan ikan bader dan Tawes yang dibebankan oleh perusahaan: 1. Biaya pengawasan mutu, 2. Biaya jaminan mutu, 3. Total biaya. Kesimpulan: berdasarkan penelitian dan hasil analisis dilakukan laporan bahwa pelaksanaan pengendalian mutu pengolahan ikan bader dilihat dari GMP masih belum memenuhi standar perusahaan. Hal tersebut juga dibuktikan dengan pernyataan pelanggan, akan tetapi batasan pengawas menggunakan peta kendali.
Berdasarkan penelitian telah dilakukan, maka penelitian dapat menyarankan perusahaan untuk perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu produk secara kontinu guna menekan angka kerusakan pada ikan bandeng, serta memberikan pengetahuan dan pengarahan dan training pada saat penangkapan ikan bandeng berlangsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.